Yang terhormat, Bapak Dr. UU Saiful Mikdar SPD MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Haji Edward Nurpatria CH SPD MPD, serta Bapak Ibu guru hebat yang saya muliakan. Izinkan saya, Ari Purnama, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin di akhir pekan biasanya kita beristirahat atau berlibur bersama keluarga, namun alhamdulillah Bapak Ibu berkenan untuk hadir di kegiatan ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Bapak Ibu, saya mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas atas restu dan izinnya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini, yang nantinya pun sertifikat akan bertanda tangan beliau. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari pertama, Bapak Edu, yang selalu senantiasa berbagi ilmu kepada kita semua yang luar biasa. Kita doakan beliau sehat terus, agar bisa terus berbagi dan terus memajukan pendidikan khususnya di Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, komunitas guru digital pada setiap workshopnya atau webinarnya selalu membawa atau mengangkat tema-tema yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Nah Bapak Ibu, diangkatnya tema praktek langsung karena memang masih ada beberapa teman yang menyurati kami atau menghubungi kami, baik itu melalui WA maupun email, yang ingin komunitas guru digital mengangkat tema pembuatan modul ajar. Namun karena memang banyak sekali tema modul ajar ini diangkat oleh workshop atau webinar-webinar di tempat lain, maka kami mengubah formatnya menjadi praktek langsung. Nanti oleh pemateri kita, Pak Edu, akan dibimbing praktek langsung. Mungkin minim teori, tetapi kita, kalau Bapak Ibu mungkin sambil megang laptop atau handphone bisa langsung praktek. Namun demikian Bapak Ibu tetap kebijakan pembuatan modul ajar, kebijakan IKM, tentu nanti juga akan disampaikan oleh Pak Haji Edu. Bapak Ibu, alhamdulillah di Telegram ada sekitar 267 pendaftar, namun karena memang di Telegram mungkin banyak yang tidak aktif di Telegram, mungkin infonya telat dibanding kalau infonya melalui WhatsApp. Oleh karena itu nanti kita akan buatkan grup WhatsApp-nya agar nanti info bisa langsung diterima oleh teman-teman. Karena memang kita juga, termasuk saya juga pun kadang-kadang jarang menggunakan Telegram. Kami memang memilih Telegram karena memang workshop kami sebelumnya itu overload kalau di WA, makanya kita pindahkan ke Telegram. Namun alhamdulillah ini pesertanya bisa cukup untuk satu grup di WA. Alhamdulillah, kemudian juga saya terima kasih Bu Melina berkenan menjadi moderator pada kesempatan malam hari ini. Ilmunya Bu Mei juga luar biasa, banyak, nanti bisa berbagi kita. Di hari kedua, Bu Mei nanti akan memandu kita di breakout room. Beliau adalah salah satu guru penggerak Angkatan 5. Terima kasih Bu Mei, luar biasa bisa berkenan menjadi moderator di kegiatan pada malam hari ini. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, selamat melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemateri akan menambah wawasan untuk kita semua.
Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif selaku CEO Komunitas Guru Digital Milenial sekaligus sebagai Ketua Forum MGMPBK SMP Sekota Bekasi. Sambil menunggu Bapak Disdik ya, Kepala Disdik, kita langsung saja kepada paparan materi sekaligus hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Edward Nurpatria CHSPD MPD selaku Ketua MKPS Disdik Kota Bekasi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Edward Nurpatria CHSPD MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji UU selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yang saya hormati Pak Arif selaku CEO Komunitas Guru Milenial. Yang saya hormati pembawa acara Ibu Melina dan Ibu Bapak peserta webinar ya, pembuatan modul ajar. Tentunya ini adalah guru-guru hebat ya, baik yang ada di Kota Bekasi ataupun di kota-kota yang lainnya ya. Alhamdulillah kita mudah-mudahan di malam hari ini diberikan kekuatan dan kesehatan ya, sehingga kita bisa terus semangat ya, dalam sebuah transformasi pendidikan ya melalui Merdeka Belajar ya. Saya sangat apresiasi guru-guru milenial yang hari ini bisa bergabung. Visinya sama tentunya, yaitu ingin memajukan pendidikan di unit kerjanya masing-masing, dan tentunya ingin memajukan kualitas pembelajarannya dengan harapan kita bisa membawa anak didik kita ke depan menjadi generasi emas ya. Kita mudah-mudahan bagian dari orang-orang atau guru yang berkontribusi ya menyiapkan sebuah generasi emas ya. Ibu Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami, istri sehat ya, anak-anak sehat ya? Sehat. Sehat, Sabtu tadi Bapak. seperti Pak Arif ya, kita harusnya santai di rumah ya, tapi tetap belajar ini sangat luar biasa ya. Ibu Bapak, bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan sebuah transformasi ya pendidikan, di mana bukan hanya kurikulumnya yang terus-menerus disempurnakan, tapi sistemnya ya terus diperbaiki, kemudian pelaku-pelakunya, baik itu di tingkatan guru, tingkatan kepala sekolah, termasuk kami juga ya sebagai pengawal itu terus-menerus di-upgrade. Tentunya ya mempunyai kapasitas, mempunyai ruang lingkup yang masing-masing sesuai dengan jenjangnya ya. Untuk di guru tentu saja ada istilah dengan guru penggerak ya. Ini guru-guru penggerak harapannya bisa bergerak ya dan bisa membawa perubahan terhadap paradigma baru pendidikan yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya yang ada di Kota Bekasi ya. Untuk di kepala sekolah kita kenal dengan kepala sekolah penggerak gitu ya. Untuk pengawas, kalau pengawas banyak Pak, saya nggak bisa nyebutin satu-satu ya.
ada dari mulai pelatih ahli, ada yang dari fasilitator, ada yang asesor ini, asesor itu, wah, ini sangat luar biasa. Di tengah-tengah maraknya kita harus semuanya bergerak, saya hanya berpesan kepada diri saya sendiri, kemudian kepada teman-teman kepala sekolah dan para guru, ingat ya bahwa perubahan ini bukan untuk kita, bukan untuk diri sendiri, tapi harus berfokus pada pembelajaran. Sekali lagi berfokus pada pembelajaran. Artinya apa? Ya sasarannya kita siswa. Apalah artinya kita hebat kemana-mana, tapi manakala kita lihat anak didik kita masih belum ada perubahan. Nah itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi apapun kehebatan kita, apapun kiprah kita, harus kita tahu bahwa kodrat alamnya, kodrat zamannya, ya tuntutannya adalah mutu pembelajaran kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa kita siap akan ke generasi tahun 2045 ya harapannya. Nah, ini Bapak, itu pesan saya ya. Yang ingin saya sampaikan lagi bahwa kurikulum Merdeka ini ya terus pelajari ya, karena Ibu Bapak mau nggak mau harus beradaptasi ya. Nah, orang yang tidak bisa beradaptasi dengan sebuah perubahan, apalagi yang kita maksud dengan kurikulum Merdeka ini, menganggapnya adalah sebuah sesuatu yang susah, gitu, sulit untuk dipahami, sulit untuk dipelajari, apalagi diimplementasikan. Nah, oleh sebab itu, kata kuncinya ikhlaskan diri kita untuk terus belajar, ya, belajar dan akhirnya bisa ketemu. Dan saya sampaikan bahwa Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sudah ketemu dalam suatu titik ya, memahami, mengerti dan sampai mengimplementasikan, ternyata kurikulum Merdeka ini tidaklah sulit Ibu Bapak ya. Ini sangat mudah ya. Yang penting tadi kita baca, kita pahami dan kita implementasikan dan kemudian kita rasakan gitu ya. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, kita sama-sama tahu ya bahwa 2 tahun lebih bangsa ini mengalami krisis pendidikan, di mana anak didik yang biasanya berinteraksi langsung dengan kita kemudian tidak bisa ya, maka dilakukanlah dengan berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam teknologi ya. Nah, itu sedikit banyaknya menurut Menteri Pendidikan ya Mas Nadiem Makarim ini akan berakibat kepada learning loss gitu ya. Learning loss. Nah, ini learning loss ini jangan sampai terjadi ya. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi supaya learning loss ini bisa kita stop ya, bisa kita antisipasi. Nah, caranya yaitu dengan pemulihan. Mari kita sama-sama pulihkan ya. Pulihkan itu bukan hanya di pembelajarannya saja, pulihkan dulu mental kita ya, kesiapan fisikis kita ya, dan baru nanti kita pulihkan juga mental anak-anak didik kita yang selama 2 tahun itu menjadi manusia kamar gitu ya. Ya, kalau Ibu Bapak perhatikan itu ya, saya sendiri, anak saya itu, kamu sekarang jadi manusia kamar ya. Jadi pada saat pandemi itu ya selalu di kamar ya. Sekolah juga di kamar, ngerjain tugas juga di kamar, bermain ya juga di kamar kan gitu. Nah, begitu
terjadi pemulihan. Nah, ini yang harus kita antisipasi, Ibu Bapak. Dan pastinya saya merasakan betul Bapak Ibu guru lah gitu ya, yang merasakan banyak sekali dinamika-dinamika, baik itu dari sisi perilaku, mental anak ya. Setelah pandemi kemudian dia masuk sekolah lagi, banyak hal-hal yang aneh ya yang ditemukan. Nah, itu semua adalah tugas kita ya, Ibu Bapak, untuk bisa mempersiapkan anak didik kita itu kembali ke jalan yang benar. Ya, saya sampaikan kembali menuju ke jalan yang benar. Nah, Ibu Bapak, kita pahami juga bahwa ada yang bertanya, kita kapan akan menuju ke kurikulum merdeka gitu. Nah, jawabannya itu adalah Ibu Bapak nanti bisa ketemu dengan regulasi pemerintah Kemendikbud ya nomor 262 tentang pedoman pembelajaran pada masa pemulihan. Nah, di sana intinya penekanannya bahwa di tahun ajaran yang sekarang ini 2022-2023 sekolah boleh menggunakan kurikulum 2013. Ada kata boleh, boleh menggunakan 2013 yang disederhanakan, atau sekolah mulai mencoba kurikulum merdeka. Ya. Nah, tapi sesuatu yang kekinian, yang baru, apakah itu diterima oleh CGP, guru penggerak, gitu ya, kemudian fasilitator, ataupun asesor, ataupun pelatih ahli, ataupun apapun itu, semuanya mengacu kepada kurikulum yang baru, Ibu Bapak. Nah, jadi suka atau enggak suka, kurikulum yang baru inilah gitu ya, atau kurikulum merdeka inilah yang the next-nya kurikulum. Apalagi kalau besok di tahun 23-24 Kota Bekasi itu mulai ketuk palu. Ya, ketuk palu itu artinya secara kebijakan daerah ya, misalnya diwajibkan untuk kurikulum merdeka. Lalu bagaimana kesiapan kita? Ya tentu saja harus kita siapkan ya. Baik, Ibu Melina, aku izin share screen ya. Silakan Bapak. Sudah kelihatan ya Bu Melina ya? Sudah Bapak, sudah CV Bapak. Ya, modul ajar kurikulum merdeka. Ya, jadi topik kita ini adalah modul ajar ya, kurikulum merdeka. Dan sudah tidak perlu dikenalkan lagi ya, semua kenal dengan saya, namanya Edu. Ya. Nah, kita nanti akan bicara tentang bagaimana kebijakan kurikulum merdeka, kemudian bagaimana tentang pengelolaan kurikulum, kemudian apa itu profil pelajar Pancasila, kemudian bagaimana pengelolaan administrasi guru, dan yang kelima bagaimana praktek membuat modul ajar. Ya. Baik, nah Ibu Bapak, ini adalah ada 7 ya kebijakan yang memayungi kurikulum merdeka itu ada. Nah, yang tadi saya sampaikan itu adalah Kemendikbudristek nomor 262 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, itu adalah regulasi pemerintah yang sangat
penting ya, di mana kurikulum merdeka itu menjadi sebuah opsi, menjadi sebuah pilihan. Nah, kemudian yang berikutnya ada tentang standar kompetensi lulusan, yaitu nomor 5 tahun 2022. SKL ini intinya Ibu Bapak adalah bahwa dalam pembelajaran ini perlu disampaikan tentang kompetensi minimal. Ya, kompetensi minimal itu adalah literasi, numerasi, dan karakter. Ya, maka kita kenal dengan pengukuran skala nasionalnya adalah ANBK. Nah, yang berikutnya adalah Permendikbudristek nomor 7 tentang standar isi. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana standar isi ini dikembangkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Permendikbud nomor 16 tentang standar proses ya, dan yang berikutnya adalah Permendikbud nomor 21 tentang standar penilaian ya. Yang Ibu Bapak tahu bahwa standar penilaian yang 2022 atau kurikulum merdeka ini adalah lebih ringan ya Ibu Bapak. Jadi hanya muncul satu angka muncul ya satu angka ya. Artinya nilai pengetahuan, nilai keterampilan dan sikap itu menjadi satu kesatuan ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita ingin mengetahui tentang susunan kompetensi ruang lingkup yang biasanya Ibu Bapak nanti akan kelola ya menjadi sebuah perencanaan pembelajaran. Kalau zaman dulu namanya KIKD, nah sekarang itu disebut dengan nama capaian pembelajaran. Nah, itu regulasinya ada di keputusan BSKP 008 yang sudah diperbaharui dengan nomor 033. Nah, kemudian ada sebuah karakter dan kompetensi yang harus dimiliki dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, yaitu bahwa pelajar harus menunjukkan ya kompetensi dan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita sebut dengan nama profil pelajar Pancasila. Ya, nanti akan saya urai profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Nah, Ibu Bapak bisa lihat bahwa itu ada di dalam BSKP 009. Baik, ini kalau saya ambil ya cuplikannya Ibu Bapak, perlu dipahami ya, karena di sini adalah penting bahwa kurikulum merdeka itu ya berdasarkan Permendikbud ya 262 itu terdiri dari dua struktur kurikulum ya, yaitu ada struktur kurikulum yang sifatnya pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua itu adalah tentang struktur kurikulum project ya, penguatan profil pelajar Pancasila ya. Dan ini harus diingat ya, apa yang maksud dengan pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler itu adalah pembelajaran yang di dalamnya itu tersusun jadwal, yang di dalamnya itu masing-masing guru memiliki ya, guru mapel memiliki alokasi dia berapa jam mengajarnya. Ya, nah kemudian dari hari Senin sampai hari Jumat itu dia ngajar di jam keberapa di hari apa. Ya, nah kemudian muncul ada yang disebut dengan nama raport intrakurikuler ya. Raport intrakurikuler itu nanti Ibu Bapak akan mengerucut, ada nilai dalam bentuk puluhan ya, kemudian ada deskripsinya. Nah, kemudian untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan nama P5 ini adalah struktur kurikulum kedua. Jadi untuk proyek ini Ibu Bapak dia pembelajaran lebih bersifat fleksibel ya, beban
apa namanya itu beban belajarnya yang diterimakan siswa itu adalah 25%-nya dari total jumlah jam pelajaran per tahun ya. Kalau di SMP itu apa namanya menjadi 360 jam ya. Nah, jadi kalau 360 jam proyeknya ada 3 ya. Jadi satu proyek itu kalau kita bagi rata itu akan kebagian 120 jam satu proyek ya. Proyek kedua 120 jam, proyek ketiga 120 jam ya. Nah, itu Ibu Bapak yang harus diperhatikan dan rapotnya juga itu akan berbeda. Ada yang disebut dengan nama rapot proyek ya yang nanti akan disajikan dalam bentuk apa namanya deskriptif ya, deskriptif. Nah, Ibu Bapak, yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah terpisah ya dari apa namanya itu kompetensi dan ruang lingkup yang ada di dalam keputusan BSKP 008 atau 033 ya. Jadi dia berdiri sendiri dan dipayungi oleh regulasi ya, regulasi BSKP 009. Nah, berarti profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah profil lulusan ya. Profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan atau yang diraih itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita kenal bahwa profil lulusan ini atau profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang keempat adalah bergotong royong. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat adalah berdaya kritis. Yang kelima kreatif dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, terus kita bertanya, profil pelajar Pancasila ini sebetulnya apa manfaatnya atau fokusnya di dalam pembelajaran yang ada di sekolah itu, dia berfungsi sebagai apa? Mungkin kan kita bertanya-tanya ya Ibu Bapak. Nah, jadi profil pelajar Pancasila itu semacam semacam kompas ya atau petunjuk arah ya. Jadi kalau kita ini adalah sedang berlayar ya akan menuju ke suatu pelabuhan. Nah, itu maka menggunakan kompas atau menggunakan GPS. Nah, GPS-nya itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sana ada yang tadi saya sebutkan ada 6 itu adalah dimensi, dan dimensi itu nanti turunannya itu ada elemen ya. Ada elemen. Nah, Ibu Bapak misalkan baca itu dimensi yang ke-1 itu elemennya ada 5 ya, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, ini Ibu Bapak untuk profil pelajar Pancasila itu nanti bukan hanya terdiri dari unsurnya ya, bukan hanya terdiri dari dimensi, elemen, tapi nanti ada tambahan lagi namanya adalah sub-elemen. Dan ini penting untuk menanamkan ya karakter dan kompetensi apa yang diharapkan dari sebuah proses pembelajaran ya. Nah, artinya apa Ibu Bapak? Artinya nanti di sini bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan upaya menerjemahkan tujuan
visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami ke seluruh pemangku kepentingan. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan tujuan sebagai kompas, baik itu untuk kita sebagai pendidik maupun siswa sebagai pelajar. Nah, artinya segala pembelajaran, program, kegiatan di satuan pendidikan pada ujungnya, ya, pada akhirnya dia harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ya, nah, yang ingin saya katakan ini, Ibu Bapak, ya, kita pahami bahwa kalau kita ada di sebuah sekolah, maka kegiatan pembelajarannya itu ya sekurang-kurangnya ada 3. Ada pembelajaran intrakurikuler, ya. Intrakurikuler itu sering disebut dengan nama pembelajaran langsung, ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa struktur kurikulum intrakurikuler, ya. Nah, kemudian ada pembelajaran proyek atau sering disebut dengan nama kokurikuler, dan yang berikutnya adalah ekstrakurikuler. Nah, ketiga kegiatan pembelajaran ini, ya, nah itu core-nya, nah ini core-nya itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang ingin saya katakan berarti bahwa di setiap satuan pendidikan, guru pada saat dia mengajar, dia harus menyisipkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, apakah itu nanti di dalam RPP-nya, apakah pada saat dia melakukan pembelajarannya, itu yang pertama. Nah, kemudian pada saat guru, ya, satuan pendidikan melaksanakan proyek, itu pun kental dengan dimensi, elemen dan subelemen apa yang diharapkan, sehingga satuan pendidikan yang menggelar proyek atau yang melaksanakan proyek yang setahunnya itu 3 kali, ya, harapan saya selain produk bisa anak ciptakan dalam bentuk kreativitas, ya, yang lebih penting lagi dan jauh lebih penting, kandungan dari dimensi, elemen dan subelemen apa yang harus berdampak pada perilaku peserta didiknya, ya. Itu yang menjadi harapan saya, gitu, ya. Nah, jadi di proyek ini nanti harapannya itu, Bapak dan Ibu, jadi bukan hanya saja kita mempersiapkan proyeknya, tapi kita harus mempersiapkan bagaimana anak itu betul-betul melekat dan berdampak, ya, nilai-nilai karakter yang ada 6 dimensi, yang ada elemennya dan subelemen apa. Dan tentu saja ini boleh dipilih tergantung dari temanya yang akan diangkat, kemudian kegiatannya apa, ya, kemudian mapel yang dikolaborasikannya ada berapa, ya. Nah, kembali bahwa bukan hanya produk dari sebuah proyeknya yang diutamakan, tapi adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila yang 6 dimensi tadi beserta dengan elemen dan subelemennya itu bisa diimplementasikan. Nah, itu harus bisa dirasakan oleh peserta didik dan harapannya ada dampaknya. Nah, begitu pula dengan kegiatan ekstrakurikuler, Ibu Bapak, ya. Jadi untuk ekstrakurikuler pun
yang menjadi pembina ekstrakurikuler, yang menjadi pelatih, itu dalam penyusunan program ekstrakurikulernya harus menyisipkan ya dimensi, elemen, dan subelemen apa dari profil pelajar Pancasila yang akan diharapkan ya implementasi itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini yang harus dipahami. Baik, Ibu Bapak, ya, itu hanya penguatan pentingnya kita memahami tentang profil pelajar Pancasila. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pengelolaan administrasi pada kegiatan struktur intrakurikuler oleh guru, ya. Karena ini kan temanya yang diangkat adalah membuat modul ajar, ya. Nah, Ibu Bapak, kadang-kadang kita bingung ya untuk mengelola pembelajaran ini, startnya dari mana ya supaya saya bisa mampu membuat perencanaan pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, di sini saya sudah membuat semacam infografis dari perencanaan pembelajaran, ya, perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Jadi di sini kita startnya itu dari CP ya Ibu Bapak, ya, kita sama-sama tahu CP untuk yang SMP itu adalah fase D, untuk SD ya kelas 1, kelas 2 itu fase A, kelas 3, kelas 4 fase B, dan 5, 6 fase C, ya. Yang SMA itu ada 2 fase ya, yang kelas 10 itu fase E, yang 11, 12 itu adalah fase F, ya. Nah, ini sekarang itu istilah daripada susunan kompetensi dan materi itu disebut dengan nama capaian pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, jadi kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan nama capaian pembelajaran. Nah, kemudian di dalam capaian pembelajaran itu ada apa aja sih? Ya, di dalamnya itu pasti nanti ada komponen elemen dan ada deskripsi yang menjadi kompetensi kontennya apa. Nah, kalau Ibu Bapak sudah memahami tentang capaian pembelajarannya, itu baru start ya. Jadi kalau istilah Ibu Bapak mau lari itu sudah megang start jongkok gitu ya. Tinggal nanti melesat gitu ya. Nah, itu harus dipahami start jongkoknya itu posisinya yang baik. Nah, kemudian Ibu Bapak yang berikutnya adalah setelah kita tahu tentang capaian pembelajaran, ya, Ibu Bapak nanti di sini dituntut untuk membuat tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ya karena di sini adalah konkret ya. Jadi Ibu Bapak menyusun ya kompetensi-kompetensi dan konten apa yang akan dicapai. Nah, maka dibuatkanlah tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran itu nanti dirangkai. Nah, rangkaian tujuan pembelajaran ini sering kita sebut dengan nama ATP ya. Nah, Ibu Bapak, ATP ini merupakan perencanaan pembelajaran ya yang dibikin oleh guru ya. Jadi kalau saya bilang bahwa TP dan ATP itu adalah kurikulum pengajaran yang oleh guru buat. Nah, kalau ini sudah beres ya, barulah kita akan menyusun mengelola waktu ya, merencanakan waktu. Nah, merencanakan waktu ini kita biasa sering sebut dengan program tahunan dan program semester. Nah, bisa juga nanti dari sini bisa membuat modul ajar atau RPP. Ya, nah kalau ini sudah selesai, baru nanti kita akan mengarah kepada pelaksanaan pembelajarannya.
yang kita kenal dengan sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi Ibu Bapak jangan bingung ya bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah layanan ya penyajian dari guru ya di era kurikulum merdeka yang menjadi ciri khasnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau teknik model kan gitu, metode kalau zaman dulu masih ada, masih. Nah, jadi bedanya pembelajaran diferensiasi itu adalah layanan yang ciri khas pada kurikulum merdeka, tapi, nah ada tapinya, konsep tentang model, strategi, metode, ya tetap masih ada. Nah, yang disarankan di sini nanti, ya, yang tadi disebutkan itu disebut dengan nama teknik-teknik pengajaran, itu tentunya harus berbasis aktivitas. Ya, yang Ibu Bapak kenal nanti ada model discovery, inquiry, kan gitu ya. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis project, pembelajaran kooperatif, ada jigsaw, ada STAD, ada MHK, dan lain sebagainya. Nah, itu pun merupakan contoh-contoh pembelajaran yang berbasis aktivitas. Nah, yang tadi saya sebutkan, Ibu Bapak, itu adalah teknik ya bagaimana menggelar sebuah pembelajaran. Nah, tapi pelayanannya adalah pelayanan berdiferensiasi. Jadi kita harus mengetahui ya bekal awal siswa, apakah siswa itu cenderungnya dia lebih senang mendengar, ya auditori, apakah senangnya melihat, berarti dia harus lihat gambar, ya, ataupun ada kinestetik, ya. Nah itu. Nah baru nanti di sini ada penilaian dan nanti nilai raport seperti apa. Nah itu Bapak dan Ibu untuk infografis menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang kita mulai mengkerucut bagaimana mengembangkan modul ajar ya. Nah, jadi di sini Bu Bapak, setelah kita pahami ini adalah sebuah capaian pembelajaran dan guru mengetahuinya, ya bahkan di sini harapannya guru itu bisa menganalisis komponen yang ada di elemennya gitu ya, apa isi daripada deskripsi capaian pembelajarannya. Nah, kemudian barulah nanti di sini guru menyusun tujuan pembelajaran dan menyusun atau merangkai ATP. Nah, setelah ini selesai barulah nanti kita akan menyusun modul ajar. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi di sini adalah alur tujuan pembelajaran ya. Jadi alur tujuan pembelajaran itu dibuatnya satu fase. Saya contohkan di sini adalah untuk yang SMP ya. Jadi untuk yang SMP itu dimulai dari kelas 7 yang kita sebut dengan nama fase D ya. Jadi ini adalah sebuah simulasi ya Ibu Bapak, contoh ya. Jadi misalkan kelas 7 itu ada misalnya ada 4 tujuan pembelajaran. Kalau kita masuk lagi di kelas 8 gitu ada 4 lagi misalnya dan seterusnya. Nah, satu tujuan pembelajaran ya ini namanya tujuan pembelajaran atau TP ya. Nah, tapi kalau sudah serangkaian seperti ini, nah ini yang kita kenal dengan nama ATP, alur tujuan pembelajaran ya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya akan mencoba ya memperkenalkan bagaimana bentuk daripada capaian pembelajaran ya. Jadi capaian pembelajaran itu yang tadi saya sampaikan, capaian pembelajaran itu
adalah semacam kompas ya, Ibu Bapak, semacam kompas ya yang mengarahkan kita ya untuk bisa mengetahui mana materi-materinya. Nah, ini Ibu Bapak ya. Jadi capaian pembelajaran itu kalau Ibu Bapak pengen tahu itu ada regulasinya. Jadi yang Ibu Bapak pakai nanti untuk mengelola atau membuat perencanaan pembelajaran itu harus berbasis di sini nih, Ibu Bapak cari ya. Nah, cara mencarinya ya ini kan ada 1822 lembar. Ya, jadi di sini pastinya dari mulai jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, SMK, ya termasuk juga untuk pendidikan luar negeri juga ada di sini ya. Makanya di sini banyak. Nah, cara mencarinya di sini Bu Bapak ya. Dibuka cara mencarinya. Nah, kemudian kita ketik aja capaian gitu ya. Pembelajaran ya, misalnya apa yang kita cari? Capaian pembelajaran IPA. Nah, ya, capaian pembelajaran. Nah, IPA ini udah Ibu Bapak. Nah, setelah itu setelah ketemu ya jadi di mesin pencarinya itu mesin pencari di filenya itu tulis saja capaian pembelajaran IPA misalnya. Tinggal Ibu Bapak scroll. Nah, ini berarti capaian pembelajaran IPA untuk paket B. Nah, kan ketemu kan, Pak? Nah, kemudian kita lihat bagian bawah. Nah, di sini sudah mulai muncul nih. Ini ada IPA. Nah, kalau kita ketemu dengan capaian pembelajaran ini, Bapak dan Ibu perhatikan ini elemennya terdiri dari berapa? Oh, elemennya ada pemahaman IPA ya dan ada keterampilan proses gitu ya. Nah, ini ya pemahaman IPA ya dan keterampilan proses. Nah, setelah ketemu ini Ibu Bapak pelajari apa yang menjadi capaian pembelajarannya. Nah, kemudian harapan saya Ibu Bapak nanti bisa membuat ya atau menurunkan CP sesuai dengan mata pelajaran masing-masing seperti ini ya. Jadi inventarisasi capaian. Nah, seperti ini Ibu Bapak ya. Sudah kelihatan ya. Nah, jadi kalau ini Ibu Bapak berarti Ibu Bapak sudah mulai start ya. Udah mulai Ibu Bapak melaksanakan sebuah perencanaan. Ya, jadi untuk semua mata pelajaran apapun di fase apapun itu harus dimulai dari sini. Bagaimana Ibu Bapak bisa mengunduh capaian pembelajarannya supaya kita tidak membuka lagi yang 1822 halaman ya. Nah, kalau ini sudah Ibu Bapak ya. Kalau ini sudah, nah berarti nanti Bapak dan Ibu itu harus nanti menyusun tujuan pembelajaran ya, menyusun tujuan pembelajaran. Nah, di sini teori menyusun tujuan pembelajaran ini teorinya itu ada dua isi yang utama. Jadi nanti Ibu Bapak setelah baca deskripsi dari masing-masing di tujuan di deskripsi capaian pembelajaran, cari yang kata kerja operasionalnya ya. Nah, kata kerja operasional itu yang disebut dengan nama kompetensi ya. Nah, setelah itu baru Ibu Bapak cari apa itu kontennya ya. Nah, saya akan ambil sebuah contoh ya, bagaimana Ibu Bapak itu membuat tujuan pembelajaran ya, membuat tujuan pembelajaran.
Ya. Nah, ini saya coba hilangkan dulu, ya. Nah, ini menurunkan capaian pembelajaran. Ini ada capaian pembelajaran. Nah, ini ada elemen itu diambil dari capaian pembelajaran, ya. Elemennya adalah pemahaman IPA, Ibu Bapak. Nah, kemudian di sini ada capaian pembelajaran yang kita ambil dari CP tadi. Nah, kita perhatikan cari mana yang menjadi kompetensinya, ya. Nah, berarti di sini kompetensinya ini kelas ini, ya. Kompetensinya. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi. Ini adalah kompetensinya, ya. Kemudian membedakan. Ini adalah kompetensi yang 3, dan yang berikutnya adalah memisahkan. Ya, nah ini berarti ada 4 kompetensi. Nah, kemudian kita akan bikin tujuan pembelajaran, ya. Jadi tujuan pembelajaran itu ya misalnya kita ketik, ya, seperti ini. Nah, ini peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup, ya, berdasarkan karakter yang. Nah, ini dari sini, Pak, Bu, ya. Nah, ini jadi di sini klasifikasi itu adalah kompetensinya, ya, kompetensinya. Nah, makhluk hidup dan benda, ya, makhluk hidup dan benda ini adalah kontennya, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini adalah merupakan dasar, ya, Ibu Bapak, teori-teori dasar bagaimana Bapak dan Ibu sebagai seorang guru yang mampu menuangkan atau membuat tujuan pembelajaran, ya. Kalau zaman dulu kan ada istilah cari audiennya, cari behaviornya, cari conditionnya, gitu, dan ada degree-nya, gitu, ya. Nah, jadi yang utama sebetulnya di sini adalah kompetensinya atau KKO-nya dan kontennya, ya. Ya. Nah, ini ada pemahaman yang didapatkan, ya, sesuai dengan pemahaman yang didapatkan itu apa? Nah, sesuai pemahaman yang didapatkan ini, Ibu Bapak, itu sering disebut dengan nama adalah variasi, ya. Jadi variasi itu memang sebuah kata atau kalimat yang fungsinya adalah untuk menguatkan, ya, daripada tujuan pembelajaran itu, ya. Nah, yang wajibnya yaitu harus tersusun adanya kompetensi, ya, dan kontennya. Barusan ada telepon Pak Arif, Pak UU masih ada kegiatan dengan Pak Wali Kota. Beliau salam kepada guru-guru, insya Allah nanti lain waktu bisa bergabung. Ya. Nah, ini Ibu Bapak, jadi hal yang penting itu adalah kita bisa membuat
tujuan pembelajaran ya. Nah, sampai nanti kita bisa membuat kumpulan dari alur tujuan pembelajaran ya. Nah, kemudian di sini ada kontennya apa ya? Kontennya ini adalah klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, ini harapan saya akan terjadi kepada semua mata pelajaran dan di semua fase gitu ya. Nah, jadi Ibu Bapak, pertanyaannya kita membuat ATP itu apakah per kelas ya atau seperti apa? Membuat ATP itu saya sarankan harus selesai satu fase ya. Misalnya kalau Ibu Bapak itu adalah pengajar SMP ya berarti harus menyelesaikan satu fase ya. Misalnya mata pelajaran IPA berarti fase D. Kalau Ibu Bapak mengajar SD kelas 1 dan kelas 2 SD berarti Ibu Bapak harus membuat ATP-nya itu satu fase yaitu fase A. Begitu pula fase B, fase C, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau Ibu Bapak SMA, ya harus selesaikan. Membuat ATP-nya itu adalah satu fase. Nah, apabila Bapak dan Ibu belum menyelesaikan ATP-nya, ataupun bahkan ATP-nya itu Ibu Bapak tidak paham, Ibu Bapak tidak berhasil membuat, dan posisi Ibu Bapak itu mengajar pada era kurikulum merdeka, nah ini akan sangat repot ya, sebab kita nanti tidak tahu apa yang mesti disampaikan elemennya, capaian pembelajarannya, kemudian kontennya, kemudian di kelas berapa. Akhirnya kita kembali seperti zaman dulu bahwa kita ngajar patokannya adalah buku. Ya, sedangkan buku yang sekarang itu banyak perbedaan Pak, Bu gitu. Jadi jangan jangan harap bahwa buku itu sama seperti kurikulum yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru gitu ya. Karena buku juga yang sekarang ini start produksinya itu mendahului keputusan dari capaian pembelajarannya ya, sehingga produsen buku itu membuat buku itu dengan banyak sekali konten. Nah, tinggal kita bagaimana cara memilah dan memilihnya. Nah, untuk memilah dan memilih materi-materi di kelas yang sesuai apa yang Bapak ajarkan, tentunya harus berpedoman kepada penyusunan ATP. Nah, ini ATP yang sudah dibuat satu fase, ya. ATP yang dibuat dalam satu fase, ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, saya tekankan bahwa ATP ini adalah alur tujuan pembelajaran, ini adalah sekumpulan tujuan-tujuan pembelajaran ya, yang memuat elemen, capaian, tujuan pembelajaran, dan konten ya. Nah, kalau ATP ini sudah berhasil dibuat oleh Ibu Bapak, maka nanti proses pembuatan modul ajarnya pun atau RPP itu akan mudah gitu ya, karena kita mulainya itu dari tujuan pembelajaran apa, kontennya apa, kemudian profil pelajar Pancasila yang akan kita gunakan itu yang mana, kan gitu ya. Nah, kemudian model pembelajarannya apa. Nah, tentu saja kita akan ambilnya dari ATP ini ya Ibu Bapak, ya, terutama di sini nih di tujuan pembelajaran. Nah, itu alur tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau kami ya dan teman-teman itu membuat ATP-nya itu dalam bentuk matrikulasi ya, sehingga matrikulasi ini terlihat sistematik dan mudah dibaca. Ya.
Baik, Ibu Bapak, sekarang kita akan lanjutkan lagi menyusun modul ajar. Nah, ini mungkin ya materinya ini nanti adanya di sini ya Ibu Bapak. Nah, menyusun modul ajar pada kurikulum Merdeka ya kita pahami di sini komponennya itu terdiri dari informasi umum ya. Jadi kalau kita pengen utuh ya Ibu Bapak membuat modul ajar ya, membuat modul ajar itu ada 3 komponen ya. Informasi umum itu isinya adalah identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didiknya seperti apa ya, kemudian model pembelajaran yang digunakannya bagaimana. Nah, kemudian komponen inti adalah tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, pengayaan, ya refleksi, dan lampiran itu bisa ada lembar kerja, ya ada glosarium, ada bahan bacaan, ada daftar pustaka, ya. Nah, Ibu Bapak, itu komponen-komponen modul ajar ya. Nah, di samping itu juga bahwa syarat minimal untuk membuat modul ajar ya, ada syarat minimumnya Ibu Bapak ya. Syarat minimumnya itu di sini bahwa paling sedikit RPP atau modul ajar itu memuat 3 komponen ya, yaitu adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian ya. Nah, ini Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak itu boleh menggunakan modul ajar yang tadi lengkap yang disebutkan tadi oleh saya, ataupun bisa menggunakan modul ajar yang minimalis ya. Yang penting substansi dari bagaimana Ibu Bapak menskenariokan pembelajaran di kelas ya, itu Ibu Bapak bisa terpenuhi ya. Baik, saya akan ya mencoba ya. Jadi untuk kali ini ya Ibu Bapak, untuk kali ini prakteknya secara umum ya, tapi mungkin kan kita masih ada 2 hari ke depan ya, hari Sabtu dan hari Minggu gitu ya. Itu nanti akan dipandu langsung ya per jenjang ya. Jadi misalkan kalau SD nanti akan dibuatkan breakout room SD ya. Jadi nanti di sana ada fasilitator yang mendampingi nanti Ibu Bapak membuat modul ajar. Nah, kemudian ada SMP akan ada fasilitatornya atau guru pendampingnya ya, dan seterusnya. Itu mungkin akan dijadwalkan seperti itu untuk hari berikutnya ya. Nah, baik Ibu Bapak, saya akan mencoba ya. Ini adalah tujuan pembelajaran, karena memang harus bersumber dari tujuan pembelajaran ya. Saya akan ambil ini contoh LK-nya ya. Contoh LK, bukan contoh LK ya, contoh modul ajar ya. Nah, ini ya Ibu Bapak. Saya buatkan kanan dan kiri ya. Nah, ini saya tulis mata pelajarannya. Berarti saya tulis mata pelajarannya adalah IPA ya. Fasenya adalah fase D
Ya, kemudian misalnya kelasnya adalah kelas 7 ya. Nah, kemudian dimensinya itu apa? Ya, nah itu yang tadi saya sampaikan Bu Bapak, dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila ini nanti tergantung dari desain ya pembelajaran yang Ibu Bapak akan lakukan itu apa. Nah, kalau saya itu nanti karena di sini model pembelajarannya itu adalah discovery ya. Discovery ya. Berarti nanti discovery itu kan ada pengamatan, ada kerja kelompok, ada diskusi, nanti ada presentasi ya. Nah, berarti saya di sini akan memasukkan adalah berketuhanan ya. Berketuhanan ya dan beriman bertakwa. Terhadap Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Nah, kemudian kegiatan ini siswa akan saya kelompokkan. Oh, berarti di sini ada bergotong ya. Bergotong royong gitu ya. Nah, kemudian setelah anak-anak itu melakukan observasi dengan cara berkelompok gitu kan. Nah, kemudian anak itu kembali ke kelas, dia akan berdiskusi. Berarti di sini bernalar kritis ya. Bernalar kritis. Ya. Nah, kemudian dari hasil diskusinya itu dipresentasikan. Dia mampu membuat PowerPoint, dia mampu membuat apa namanya itu gambar, membuat grafik, kan berarti kan dia mencipta ya. Berarti di sini adalah kreatif. Nah, jadi di sini dimensi dari profil pelajar Pancasilanya yang akan saya ambil 4 ya. Berketuhanan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, kemudian pembelajarannya adalah discovery, model pembelajarannya, media pembelajaran yang dipakainya adalah ada misalnya ada carta ya, ada LK-nya misalnya, kemudian sumber ininya adalah buku IPA kelas 7 ya, IPA kelas 7. Nah, durasinya misalnya adalah 2 JP gitu ya Pak. Nah, kemudian ini pertemuan pembelajaran ke-1 misalnya. Nah, kemudian Ibu Bapak nanti di sini kita akan memasukkan tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran kan diambil dari sini nih Pak, nih dari ATP ya. Nah, dari ATP ya kita bisa copy pastekan aja di sini. ATP yang ke-1 ya copy pastekan di sini. Nah, di sini ya. Nah, karena kan di sini ada kodenya ya, misalkan P7.1 kan gitu ya. Nah, ini berarti artinya tujuan pembelajaran ini diambil dari elemen pemahaman IPA kelas 7 di tujuan pembelajaran yang pertama gitu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama ya. Nah, karena IPA itu ada satu elemen lagi, ya, ada satu elemen lagi, yaitu tentang keterampilan proses, ya. Nah, saya akan memasukkan keterampilan prosesnya itu yang ke-6, yaitu siswa atau peserta didik dapat
mengkomunikasikan mengkomunikasikan hasil pengamatannya dengan presentasi. Nah, itu ya. Nah, ini khusus ya untuk mata pelajaran IPA dan IPS ya, karena untuk keterampilan IPA itu bunyi daripada capaian pembelajarannya itu hanya ada kompetensi ya, tidak ada konten ya, sehingga di sini tidak dipetakan ya elemen di keterampilan proses. Nah, untuk bisa memasukkannya, kalau saya lebih cenderung dimasukkan ke dalam RPP saja ya. Jadi di sini seperti kayak kurikulum 2013 ya, untuk yang khusus IPA ya, IPA dan IPS, yaitu di sini ada kayak semacam KI 3 berpasangan dengan KI 4 gitu ya. Nah, Ibu Bapak, setelah itu kita perhatikan ya. Jadi kalau kita bikin RPP ya, ini pertemuan ke-1, capaian pembelajaran apa sih? Nah, di sini kan capaian pembelajarannya itu adalah siswa dapat melakukan klasifikasi ya. Nah, jadi siswa dapat melakukan klasifikasi ini ya, itu capaian pembelajaran utama ya, capaian pembelajaran utama. Saya perbesar ini ya, Ibu Bapak. Oke, saya perbesar. Nah, ini klasifikasi itu capaian pembelajaran utama ya. Nah, capaian pembelajaran utama ini kalau di bahasa kurikulum 2013 lebih dikenal dengan nama indikator kunci ya, Ibu Bapak, indikator kunci. Nah, ini sudah di sini. Nah, kemudian yang berikutnya di keterampilan prosesnya adalah mengkomunikasikan dengan presentasi. Nah, berarti kegiatan pembelajaran kita yang harus dicapai di sini yaitu siswa mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda, dan setelahnya siswa bisa melakukan presentasi. Ya, siswa bisa melakukan presentasi itu adalah diambil dari elemen keterampilan prosesnya. Nah, perhatikan Ibu Bapak nih, sebelum siswa itu bisa melakukan klasifikasi, ya, di sini diturunkan dulu agar nanti mudah ya dalam menskenariokan pembelajarannya, urut-urutannya ya. Jadi ada semacam panduan ya. Ini kita harus bikin apa ya? Oh, berarti kita harus bikin indikator-indikator ya. Indikator-indikator. Nah, ini yang kita sebut dengan indikator penghubung ya, indikator penghubung ya. Jadi indikator penghubung itu nanti yang akan mensukseskan klasifikasi ya. Sebelum siswa itu mampu mengklasifikasikan makhluk hidup, siswa itu oleh gurunya diajak dulu bisa menyebutkan, bisa menunjukkan, bisa membandingkan ya. Ya, jadi nanti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini ya, mungkin yang keempat ini bisa isinya itu adalah indikator kunci ya. Nah, di situ.
ya. Nah, saya akan ambil contoh yang sudah jadi ya, Ibu Bapak, supaya kita bisa lebih cepat. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Nah, di sini perhatikan ya, untuk melakukan ini adalah indikator kuncinya ya. Nah, saya akan ajak siswa itu mengidentifikasi, kemudian kegiatan menyeleksi ya. Nah, ini ada kegiatan mempresentasi. Nah, ini amanah dari yang K6 ya, jadi harus dimasukkan ke sini. Dan yang terakhir adalah melakukan klasifikasi. Nah, ini yang disebut dengan nama indikator kunci. Nah, Ibu Bapak, jadi satu tujuan pembelajaran itu bisa Ibu Bapak kembangkan menjadi 5 indikator. Nah, indikator ini sering disebut dengan nama indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, apa fungsi indikator tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan nama IKTP? Kalau zaman dulu itu, zaman kurikulum 2013 sering disebut dengan nama IPK, indikator pencapaian kompetensi. Ya, kita pahami bahwa indikator itu kan ada indikator penghubung ya, dan ada indikator kunci. Nah, indikator kunci itu kata kerja operasionalnya atau kompetensinya itu satu level dengan di tingkat tujuan pembelajaran. Ya. Nah, fungsinya pertama itu sebagai alur untuk guru bisa memandu pembelajaran, ya, dari mulai pemahaman-pemahaman yang sederhana, ya, menuju ke pemahaman-pemahaman yang lebih menengah dan akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajaran ya. Nah, itu yang pertama. Dan fungsi yang kedua, indikator ketercapaian kompetensi ini pun dia nanti bisa menjadi semacam indikator soal untuk pembuatan soal post-TSK gitu kan, untuk penilaian formatif. Nah, kemudian untuk langkah pembelajarannya, ya langkah pembelajarannya kan di atas tadi sudah memasukkan adalah discovery ya Ibu Bapak. Nah, discovery ini kita harus pahami bahwa discovery itu adalah memiliki sintaks ya. Sintaksnya itu diawali dari pemberian rangsang. Nah, ini awalnya stimulasi, kemudian identifikasi ya, kemudian pengumpulan data, pengolahan analisis, dan kemudian pembuktian, dan terakhir kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pada saat kita akan melakukan pembelajaran, kesimpulannya adalah langkah-langkah pembelajaran dipengaruhi oleh model pembelajarannya, ya. Langkah-langkah pembelajaran dipengaruhi oleh model pembelajarannya. Ya, tentu saja karakteristik antara discovery, inquiry, ya, kemudian pembelajaran berbasis project, pembelajaran berbasis masalah itu berbeda-beda Ibu Bapak sintaksnya, ya. Nah, saya mengingatkan lagi bahwa apapun kegiatan pembelajaran pastinya fasenya terdiri dari 3 nih ya, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup ya. Inti kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk di kegiatan pendahuluan ini jangan sampai lupa ada beberapa hal ya. Yang pertama misalnya adalah guru masuk, mengucapkan salam, kemudian memimpin doa, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian mengkondisikan kelas, kemudian menarik perhatian siswa dengan memotivasi, dan jangan lupa ini nih, ya, menuliskan tujuan pembelajaran. Ya, karena menuliskan tujuan pembelajaran ini adalah penting ya Ibu Bapak, supaya anak itu tahu apa yang harus dia lakukan, ya, apa yang harus dia pelajari maksud saya,
ya. Nah, lebih baik dituliskan. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka ini kita kenal dengan nama pertanyaan pemantik ya. Jadi pertanyaan pemantik itu adalah untuk membangkitkan pemahaman anak dan siap untuk belajar ya. Nah, itu Ibu Bapak. Nah, kemudian di kegiatan inti ya, tadi saya sampaikan bahwa di kegiatan inti itu dipengaruhi oleh sintaksnya ya. Nah, kemudian di kegiatan penutup, Ibu Bapak, kegiatan penutup itu intinya nanti ada refleksi dan penugasan, ya, refleksi dan penugasan. Ya, nah untuk refleksi itu kan artinya kembali ke 70 menit yang lalu. Nah, berarti untuk kegiatan penutup ini. Untuk kegiatan penutup ini, di sini alangkah baiknya kalau di sini guru yang mengarahkan, ya. Nah, kenapa disebut dengan refleksi? Jadi refleksi itu adalah kembali ke 70 menit yang lalu. Apakah pemahaman anak itu sudah tercapai? Kan gitu Pak, apakah pemahaman itu sudah tercapai? Nah, tentu saja kegiatan yang akan Ibu Bapak lakukan itu adalah dengan memberikan feedback, ya, umpan balik. Ya, bisa nanti dengan ditanya satu-satu, kemudian kita tarik kesimpulannya, ataupun Ibu Bapak bisa melakukan kegiatan yang namanya post-test. Nah, itu merupakan kegiatan refleksi. Dan sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu Bapak menugasi anak apakah membuat PR ataukah membuat tugas-tugas yang lainnya. Nah, kemudian asesmen Ibu Bapak ini bentuknya tes misalnya, ya. Jenisnya tes. Kemudian bentuknya bisa pilihan ganda atau uraian singkat dan nanti akan terlampir soal. Jadi soal itu biasanya kalau di sini ya soalnya itu adalah post test, ya. Kalau memang Ibu Bapak akan ada soal, ya. Nah, pertanyaannya di sini ya, post test yang akan Ibu Bapak buat itu diambil dari mana, kan gitu ya. Nah, soalnya itu diambil dari ini, indikator ketercapaian kompetensi ini dari sini. Yang tadi saya sampaikan, salah satu fungsi IKTP nanti, dia bisa nantinya berfungsi menjadi indikator soal ya untuk post test. Ya. Nah, barangkali itu dulu ya Ibu Bapak, teori singkat cara membuat RPP ya dan mempraktekkan ya. Jadi untuk malam berikutnya ya Pak Arif ya akan dipandu melalui breakout room ya masing-masing jenjang ya. Baik. Silakan Ibu Melina, saya serahkan. Baik, terima kasih Bapak Edward yang sudah sangat jelas dan gamblang serta sangat runtut menjelaskan tentang pembekalan kita dalam pembuatan modul pembelajaran ini. Barangkali kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan yang akan bertanya, kami berikan kesempatan, dipersilakan untuk open camera dan open mic ya. Maka dipersilakan untuk termin pertama, 2 penanya online dan 1 pertanyaan tertulis. Silakan Bapak, Ibu. Baik, silakan Bapak Yosi Putnarubun, dipersilakan dan dilanjutkan oleh Ibu Nova Ritonga ya. Silakan Bapak Yosi. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pak Edu, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Yosi. Ya, Pak Edu, terima kasih untuk penjelasannya sangat baik dan sangat mengerti. Namun ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan. Yang pertama terkait dengan di awal sebelum penyusunan rapor tadi Bapak menjelaskan
terkait raport yang ada 2 poin yang dimasukkan di situ, yaitu intrakurikuler dan project. Nah, bagaimana dengan ekstrakurikuler, Pak? Apakah ekstrakurikuler itu tidak dimasukkan dalam raport ataukah bagaimana, Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak. Ya, terkait dengan penyusunan modul tadi, Pak. Di situ kan dalam Bapak tadi waktu melakukan penjabaran penyusunan CP tadi, ya CP lalu tujuan pembelajaran tadi itu ada di ujungnya itu ada kelas, pembagian pemetaan kelas ya, CP ini di kelas berapa, TP ini di kelas berapa, TP ini di kelas berapa. Nah, untuk mengetahui bahwa TP misalnya TP 1 itu di kelas 7, lalu TP2 di kelas 8 itu kita lihat di mana, Pak? Untuk mengetahui pembagian kelasnya itu, Pak. Ya, mungkin itu saya dulu, Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapak Baik, Yosi ya. dari sekolah mana dan daerah mana ya Pak? Bentar. Saya dari Papua, Ibu. Dari Oh, Papua, dari Papua. Wah, jauh SMP. sekali ya Pak ya. Dari sekolahnya Pak, Punten? SMP YPK. Oh ya, silakan. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Edo langsung aja Bapak. Baik. Wah, ini kayaknya udah malam banget ya Pak Yosi di sana ya. Iya, Pak. Di sini sudah jam 11, Pak. Oh, luar biasa, masih semangat ya Pak Yosi. Baik, ada 2 poin ya pertanyaan ya Pak Yosi. Jadi Iya, kalau kita mengikuti Kepmendikbud 262, maka di struktur kurikulumnya kan ada 2 ya Pak. Ada intrakurikuler dan project ya. Nah, kemudian pun nanti raport pun nanti ada 2, raport intrakurikuler. Intrakurikuler itu pengertiannya adalah sama seperti raport kita yang sekarang 2013 ya, yang dibagikan itu dalam 1 tahun 2 kali, semester 1 dan semester 2 ya. Pak Yosi nanti jangan bingung. Ekstrakurikuler nanti adanya di mana? Nah, ekstrakurikuler itu melekatnya nanti di raport yang dibagi per semester. Gitu ya Pak Yosi ya. Nah, kemudian untuk proyek itu kan dalam hal ini pembagian raportnya kan setahun sekali ya, meskipun proyeknya itu ada 3 kali dan sajian informasi dari capaian proyek itu kan nanti dalam bentuk deskripsi ya, elemen dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang anak itu peroleh melalui proyek itu, apakah sangat berkembang ya, ataukah berkembang ataukah belum berkembang, kan seperti itu ya. Jadi dalam bentuk deskripsi ya Pak Yosi. Baik, kemudian yang berikutnya Pak Yosi menanyakan, ini banyak ya guru-guru di sini juga sama ya Pak Yosi ya, di Jawa juga ya, terutama di Bekasi, Jawa Barat. Mohon maaf kalau Pak Yosi di SMP ngajar apa Pak? Mapel apa Pak? Mapel Pak dan BP. Oh, Pendidikan agama. pendidikan agama ya, baik ya. Ya, betul ya. Setelah guru itu sudah mampu menyusun tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP kan ya, peserta didik mampu mengklasifikasi makhluk hidup benda kan ya, makhluk hidup benda berdasarkan karakteristiknya kan gitu Pak ya. Nah, kemudian kan tuntutan berikutnya guru itu harus mengetahui apa kontennya. Dicari dulu kontennya Pak ya. Nah, setelah diketahui kontennya itu adalah klasifikasi makhluk hidup dan benda ya. Nah, kemudian kita dituntut lagi ini untuk kelas berapa kan gitu ya. Nah, memang betul Pak Yosi di di capaian pembelajaran yang ada di keputusan BSKAP itu
tidak menggiring kita untuk materi ini ada di kelas 7, ada di kelas 8. Nah, itu yang menyusunnya adalah guru itu sendiri. Ya, jadi tentu saja berarti yang tadi saya sebutkan itu capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Nah, saya sebagai guru IPA ya mengetahui pertama apa akan saya buatkan itu di kelas 7 kah, di kelas 8 kah, di kelas 9 kah, dilihat dari kompleksitas tujuan pembelajarannya. Nah, kompleksitas tujuan pembelajarannya ini adalah mudah, berarti ya kan karena Pak dalam teori belajar itu kan diawali dari sesuatu yang mudah dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya berdasarkan umur, perkembangan sosial, perkembangan mental. Oh, berarti kita taruh di sana. Kemudian yang berikutnya kan kita sudah punya pengalaman kan Pak Yosi pernah ketemu materi tentang klasifikasi. Oh iya, ini biasanya di kelas 7. Nah, itu pakai teori biasa juga bisa gitu ya. Nah, itu barangkali ya yang untuk menentukan ya berarti adalah gurunya ya dengan kriterianya tadi berdasarkan kontennya ya, dan yang keduanya berdasarkan pada kompleksitas dari tujuan pembelajarannya. Ya, sekarang saya ngomongnya kompleksitas tujuan pembelajaran, bukan kompleksitas kompetensi dasarnya. Baik, silakan Bu Melina, siapa lagi yang bertanya? Ibu Nova ya? Iya, betul. Terima kasih Bapak Edu ya. Moga-moga Bapak Yosi puas ya Bapak ya yang sudah jauh-jauh dari Papua nih. Mangga silakan Ibu Nova, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih Bu Sania. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, Ibu terima Nova. kasih terima kasih buat waktunya malam hari ini. Mohon maaf saya ini masih awam dengan kurikulum Merdeka dan modul ajar. Saya sebenarnya bukan guru, tapi saya mengajar calon guru. Jadi saya harus belajar supaya saya bisa mengajar para mahasiswa begitu. Mohon izin Ibu dari daerah mana dan sekolah apa mungkin Bu? Saya dari Lampung, Ibu. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Mawar Saron di Lampung. Ya, saya temannya Pak Yudi. Pak Yudi Sitompul. Dia kakak kelas saya dulu di UKI. Baik. Terima kasih. Mohon izin Pak, maaf nih, mungkin kalau pertanyaan saya bagi guru-guru yang lain yang mendengarkan di sini, aduh itu mah pertanyaan biasa. Mohon maaf nih, saya masih belajar. Oh, enggak, Bu. Nah, saya tadi sudah sampaikan di chat. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan konten. Nah, itu sebenarnya konten kalau tadi CP itu kan berdasarkan regulasi kita melihatnya ya Pak. Di regulasi itu kan capaian pembelajarannya. Kemudian untuk kontennya itu dilihat dari mana atau mengacu kemana atau itu dari mana untuk kita menentukan kontennya. Kemudian tadi Bapak kan memberikan contoh ada indikator. Nah, indikator itu apakah sudah tersedia juga seperti CP itu atau dirumuskan sendiri oleh guru? Jika misalnya itu dirumuskan sendiri oleh guru, guru itu merumuskan berdasarkan kemana gitu, berdasarkan apa gitu? Apakah berdasarkan tujuan pembelajaran atau berdasarkan apa begitu Bapak? Terus, nah tadi Bapak menyampaikan untuk kompleksitas ya. Apakah itu di kelas 7, apakah itu di kelas 8. Nah, ini saya yang setahu saya pokoknya buku yang diterbitkan untuk kelas 7 diajari di kelas 7, buku yang diterbitkan untuk kelas 8 diajari kelas 8. Nah, mohon arahannya Bapak, mungkin ini agak sedikit panjang atau enggak apa-apa buat besok. Mungkin kalau sudah praktek bikin modulnya lebih paham gitu. Apakah misalnya kita harus melihat buku kalau kita mengajar misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SMP, apakah kita lihat dulu semua materinya sesuai yang di buku itu, baru kita bagi klasifikasikan sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Mohon bimbingannya Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Nova. Silakan Bapak Edi untuk memberikan jawabannya. Baik. Ibu Nova sebetulnya dari mana tadi? Medan ya?
Lampung Oh, Bapak, Lampung. dari Sekolah Tinggi Teologi. Iya, Ya. luar biasa. Ya. Kalau sukunya saya memang dari Medan, Pak. Makanya Oh, Medan. bahasanya mungkin begitu. Tapi saya mengajar lagi bertugas di Lampung. Oke, baik. Iya. Ya, baik ya. Jadi ada 3 ya poinnya ya kalau saya catat di sini ya. Jadi seperti saya bilang tadi ya, kalau kita itu sebagai guru, maka kita harus punya kitab suci yang kedua atau yang ketiga lah, ya sesuai dengan kitab suci kita masing-masing ya. Nah, kitab sucinya itu apa? Capaian pembelajaran atau CP. Nah, CP-nya itu yang harus kita pegang adalah CP yang ada payung hukumnya. Yang tadi sudah saya bilang ya, payung hukumnya itu ada di keputusan BSKP 033. Nah, itu yang harus kita pegang. Yang tadi saya sudah tunjukkan ada 1.800 lembar sekian gitu Bu ya. Nah, di sana termasuk mata pelajaran Ibu juga ada di sana. Ya, apakah itu, mohon maaf ya, ada agama Katolik, agama Nasrani, agama Kristen, Hindu, Buddha, itu semuanya ada ya. Sampai dari mulai SD, SMP, SMA, SMK itu semuanya ada. Nah, tinggal tadi Ibu cara mencarinya itu ketik dulu capaian pembelajaran mata pelajaran Katolik lah kan gitu. Nanti kan muncul. Nah, setelah Ibu ketemu itu, maka yang harus Ibu amati adalah lihat apa yang menjadi elemennya, ya elemen dari mapel itu apa. Saya kalau di agama Islam tahu ya elemennya itu ada 5 kalau nggak salah. Ada Quran hadis, ada akidah, ada fikih, ada sejarah Islam kalau nggak salah. Nah, itu adalah elemennya Bu. Ya. Nah kemudian di apa namanya itu kolom yang sebelahnya itu adalah capaian dari deskripsi dari capaiannya itu apa. Nah, yang harus kita lihat adalah deskripsi di capaian itu ya. Nah, deskripsi dari capaian ya, capaian pembelajaran, deskripsi capaian pembelajaran itu intinya kalau Ibu lihat itu ada 2. Ada kompetensi. Kompetensi itu kan identik dengan kata kerja operasional. Ya, apakah itu menjelaskan, menunjukkan, membandingkan, mendeskripsikan, ya, mengaplikasikan. Nah, itu sesuai dengan ranah taksonomi belum kan ya Ibu Nova ya. Nah, itu pasti ada kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini saya sebut dengan nama kompetensi. Nah, jadi kompetensi apa yang harus anak kuasai. Nah, kemudian di belakangnya itu ya, ada materinya apa. Ya, misalnya saya katakan misalkan peserta didik dapat memisahkan ya campuran sederhana ya misalnya. Nah, memisahkan itu kan berarti kan kompetensinya Bu ya. Nah, kemudian campuran sederhana itu adalah kontennya. Nah, jadi konten itu dilihat ada di dalam capaian pembelajaran. Itu Bu ya. Itu yang pertama. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi itu mengkhusus kepada indikator. Pada saat Ibu akan membuat modul ajar, kan gitu ya. Ibu akan membuat modul ajar. Jadi teorinya sederhana Bu, kalau Ibu kembali ke konsep teori indikator. Ada namanya teori indikator Bu. Ya, jadi indikator itu kan bahasa harfiahnya adalah penunjuk ya, penunjuk sebuah ketercapaian kompetensi apa yang hendak anak kuasai. Kan gitu ya. Nah, indikator ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada indikator penunjang, ada indikator inti atau kunci, dan ada indikator kompleks ya. Kita abaikan dulu indikator kompleks ya. Kita perhatikan indikator penunjang dan kunci Bu ya.
Nah, tadi saya menyebutkan pada saat saya mempraktekkan membuat RPP itu RPP yang IPA tadi ya, di tujuan pembelajaran itu kan ada kompetensi siswa mampu mengklasifikasikan. Nah, mengklasifikasikan itu kan adalah kompetensi atau KKO kunci. Jadi artinya guru yang akan mengajarkan pada bab itu atau pada pertemuan pertama apa yang hendak dicapai dari pembelajaran. Ya, siswa mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda. Nah, mengklasifikasikan ini adalah indikator kompetensi kuncinya. Nah, ibu sebagai guru ya, sebelum anak itu tercapai punya kemampuan mengklasifikasikan, ibu giring dulu kepada kompetensi-kompetensi yang sifatnya menunjang, yang sifatnya sebagai penghubung. Ya, nah ini makanya ini disebut dengan nama indikator penghubung tadi. Jadi sebelum anak itu bisa mengklasifikasikan, anak itu kita giring bisa menunjukkan misalnya, bisa membandingkan, bisa menjelaskan, gitu ya. Nah, menunjukkan, membandingkan, menjelaskan, nah itu yang disebut dengan nama indikator penunjang atau bukan penunjang, indikator penghubung. Ya. Nah, pertanyaannya, indikator penghubung itu siapa yang bikin? Kan gitu, Bu ya. Nah, indikator penghubung ini yang bikin adalah buah dari kreativitas seorang guru. Ya, jadi kita giring ya dalam skenario pembelajaran itu. Mesti apa dulu nih yang harus saya lakukan? Oh, saya akan giring anak itu, anak bisa nunjukin dulu, oh ini makhluk hidup, oh ini benda mati. Nah, setelah anak kita giring, bisa menunjukkan, membandingkan. Oh, makhluk hidup itu begini loh ciri-cirinya, benda mati itu begini loh ciri-cirinya. Nah, baru nanti di akhir kita berikan lagi indikator kunci, Bu. Nah, indikator kunci itu level kata kerjanya itu sama dengan kata kerja yang ada di tujuan pembelajaran yang di atas tadi. Gitu, Bu ya. Keren ya, Bu Nova ya, Pak Edu ya, benar-benar keren. Sudah puas ya Bu Nova ya atas jawabannya Pak Edu ya. Satu lagi nih Pak Edu ya, sesuai tadi kesepakatan. Tapi ini yang tertulis nih, yang tertulis yaitu dari Pak Yoga Toto menanyakan, apakah kegiatan proyek P5 itu harus berupa produk dari karya siswa? Itu pertanyaan dari Pak Yoga Toto. Silakan Bapak Edu untuk memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih. Ya, sesuai dengan namanya, P5 itu kan singkatannya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya. Ada kata proyeknya. Sesuatu kegiatan yang diprojekkan itu berujung dari produk. Ya, produknya itu kan ya bisa berupa benda, bisa berupa daya kreasi, seni, ya. Bisa musik, bisa seni suara, drama, kan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ya memang, proyek ini sesuatu yang akan menghasilkan produk ya. Tapi tadi produknya itu tidak baku, itu adalah sebuah benda, tapi bisa berupa karya seni ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa dalam menggelar proyek tadi, selain mengarah akan membentuk produk tadi, ya, guru harus jeli. Jeli itu memilih, mengidentifikasi apa kegiatan yang akan diproyekkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih dimensi, elemen, dan sub-elemennya. Dan saya sarankan untuk sekolah yang baru menggelar P5, jangan terlalu banyak. Ya, sekurang-kurangnya 2 lah. Tapi 2 itu harus betul-betul bisa merubah perilaku anak. Gitu.
Ya, apakah misalkan dari dimensi yang ke-1 ya, yaitu berketuhanan, beriman dan bertakwa. Nah, elemennya misalkan elemen terhadap alam. Nah, subelemennya ini apa? Ya, oh berarti peserta didik itu harus memelihara alam, harus menjaga alam. Nah, itu sampai betul-betul dapat ya perilaku itu. Itu sebetulnya yang menjadi sasaran utama dari proyek ini. Ya, jadi jangan kelihatan, gebiar, rame. Ya memang kita tuntut harus ada gebiar, harus ada ramenya kan gitu. Nah, tapi di satu sisi ya karena amanah daripada profil pelajar Pancasila itu akan mampu menunjukkan ya adanya perubahan perilaku, apakah itu di karakter maupun kompetensinya. Gitu. Itu Iya, terima barangkali kasih. Bu Melina. Iya, terima kasih Pak Edu, sangat jelas dan sangat gamblang sekali ya. Kalau misalnya dituruti kayaknya kita sampai nanti jam 24 karena memang ilmu itu tidak akan pernah habis dan Pak Edu juga menjelaskannya sangat gamblang dan sangat rinci. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Edu atas segala yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih Pak Edu. Oke, Bapak Ibu sekalian, barangkali karena sudah malam dan masih ada kelanjutan lagi hari kedua dan hari ketiga, mudah-mudahan kita semakin bersemangat karena apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Edu adalah sekelumit dari kegiatan-kegiatan kita selanjutnya yang berupa aplikasi dari pembuatan modul ajar kita. Terima kasih sekali Bapak Edu atas segala ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya. Bapak Edu pokoknya keren deh. Makasih. Dan mungkin dari tadi Pak Edu sudah mendapatkan telepon dari Pak UU selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi bahwa beliau izin ya Pak ya untuk kehadirannya pada saat ini, mungkin di hari kedua atau hari ketiga bisa gabung bersama kita. Baiklah, kegiatan kita hari ini akan di closing statement oleh Bapak CEO kita yang ganteng, Bapak Arief Purnama. Dipersilakan untuk memberikan closing statement. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Melina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Pak Haji Edu, serta rekan-rekan sekalian, terima kasih kebersamaannya dari pertama sampai menjelang akhir ini. Semua konsisten tetap bertahan. Dan besok kita masih ada hari kedua. Hari kedua itu seperti tadi disampaikan, teman-teman yang dari level SD akan bergabung di BOR SD bersama Master Eko. Nanti akan dibimbing bagaimana cara pembuatan, langsung praktek langsung. Karena memang kita berniat untuk memberikan standarisasi dari produk workshop kita. Pada kali ini adalah untuk menciptakan atau mewujudkan modul ajar yang berstandar, sehingga nanti akan ada contoh baik, praktik baik dari hasil workshop kita kali ini. Kemudian di BOR SMP nanti akan ada Coach Yudi, kemudian di BOR SMA SMK akan ada Master Asri. Kemudian di hari ketiga nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah didiskusikan atau dibuat pada hari kedua. Nah, di hari ketiga itu nanti kita akan menemukan modul ajar yang berstandar, yang memiliki kualitas baik untuk nanti kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, nanti jangan lupa Bu Mei, setelah ini kita foto bersama karena buat dokumentasi, melampirkan dokumen sertifikat, daftar undangan, dan foto bersama. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Haji Edu atas ilmunya yang luar biasa, memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan teman-teman yang hebat, terima kasih untuk terus menggali ilmu demi majunya pendidikan di Indonesia. Dan alhamdulillah ini banyak teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke yang terus mengikuti workshop-workshop kita dari komunitas Guru Digital Milenial.
Terima kasih, hari pertama sudah kita lalui dengan baik. Saya atas nama pribadi dan komunitas Guru Digital Milenial mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak CEO, Bapak Arief yang sangat smart ya, sudah memberikan closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita foto bersama dahulu. Tapi sebelum foto bersama, supaya tidak jenuh, ada sebuah pantun yang akan mengantarkan istirahat Bapak Ibu sekalian. Malam Sabtu, malam yang mendung. Malam bersama komunitas praktisi. Bersama online workshop praktis langsung, pembuatan modul ajar IKM Oke di Hati. Tepuk tangan untuk kita semuanya dan mohon untuk on cam ya, karena kita akan foto bersama untuk tanda bukti bahwa kita ada kegiatan pada malam hari ini yang mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk posenya barangkali kita bisa lakukan untuk simbolnya apa ya Pak? Untuk simbolnya keren gitu ya. Dengan dua jempol ya. Oke ya Bapak Ibu siap ya. Ya, on cam dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Karena di sini banyak sekali, mohon izin ada beberapa yang harus dilakukan. 1, 2, 3. Sebentar, ada 1, 2, 3. Oke, yang belakang-belakang tidak on cam ya. Satu lagi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Jangan lupa besok kita mulai kegiatan kita pada pukul 19.30 dan mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya kita sudah menggunakan laptop atau menggunakan HP atau menggunakan cadangan charger atau cadangan stop kontak yang memungkinkan kita untuk lebih lancar dalam kegiatan besok hari. Terima kasih kepada Bapak Edu, terima kasih kepada Bapak Arief, dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu hebat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan diberikan kejayaan bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Halo. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Pak Edu. Edu, Pak Arief. Terima kasih Pak Haji Edu. Terima kasih Pak Arief, Terima kasih Bu Pak Mei. Arief. Iya, terima kasih Bu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Bu Meli. Iya, sama-sama Terima Bapak kasih Ibu. semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat ya. Izin undur diri. Izin undur diri Bu. Ya, mari Assalamualaikum. silakan Bapak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum isi daftar hadir Bapak Ibu, jangan lupa karena buat bukti fisik nanti Bapak Ibu ikut workshop ini. Kayaknya sudah deh Pak. Udah Udah ya? pada mengundurkan diri ya. Bu Mai nanti rekamannya. Ya, siap. Belum Bu Mai, saya belum ngisi. Oh, belum ngisi Bu Anita. Ya, selamat datang Bu Anita. Nanti sampai di jalan ya. Ah, enggak. Oh, enggak. Oh ya. Ya, dari tadi nyimak aja. Nyimak Bisa suara Bu kita Mai. besok bantu. Ya, suaranya di-mute, Pak Arief. Suaranya Pak Arief. Nah, Miss Anita, Woi. besok bantu Mas Reko di BOR SD ya. Oh, di SD.
Oke. Di SMP sudah ada Coach Yudi. Siap, Nanti di siap, SMA siap. SMK ada Bu Melina langsung dengan Bu Asri. Ya. Oke, Master. Arif Oke. pernah. Pak CEO. CEO di sini. Ya, CEO kita ini. Miss Anita, itu hari Senin kita ada kegiatan sama BBGP Jawa Barat ya. Ke Ya, ada Cikarang. Pak Ronald juga itu. Saya baca. Dari SD. Iya. Pak dalam Ronald, Bu satu Anita, SD. Pak Arif, terus siapa lagi tuh ya? Bu Endang. Iya, Bu Endang Endang, dari Bu PJOK. Ira ya, Bu Ira. Besok jam berapa? Jam segini juga. Sama jam 7:30, Bu Anita. 8 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya. Ini masih direkam ya, Bu Mei. Oh Itu iya masih ya. direkam. Maaf. Nanti